Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa, Dek? Ini saya lagi dengerin sholawat, Kak. Tapi kalau dengar sholawat itu ingat Ramadan juga. Iya, apalagi kan ini menjelang bulan suci Ramadan. Pastinya semua orang jadi rindu gitu, jadi pengen segera ketemu dengan bulan suci Ramadan. Iya, Kak. Terus Kak, kira-kira bagaimana ya sikapnya kita sebagai seorang muslim untuk mempersiapkan bulan Ramadan itu? Iya, jadi kalau misalnya kita nih ya sebagai seorang muslim, pasti Ramadan itu hanya datang setahun sekali. Ya, ibarat kata Ramadan itu seperti tamu agung. Nah, yang namanya tamu agung, kita ibarat kalau di rumah nih ya, kalau ada yang bilang ntar lagi dia mau datang nih tamu agung, kita pasti udah nyiapin diri kita, nggak mungkin kita nyambut dia dalam keadaan belum mandi. Ya, rumah kita pasti kita bersihkan. Ketika dia datang, kita berharap dia itu datang dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Jadi artinya kita pun menyambut dia dalam keadaan sukacita gitu. Jadi termasuk ketika menyambut bulan suci Ramadan. Ramadan itu Masya Allah saking istimewanya gitu ya. Allah melipat gandakan pahala. Jadi pahala sunnah diganjar sebagaimana pahala amalan wajib ya. Pahala amalan wajib bisa sampai 70 kali lipat, Masya Allah. Jadi kalau kemudian kita hanya menyanyiakan itu berarti sangat-sangat merugi gitu. Jadi kalau bahkan para ulama, para sahabat ya, orang-orang soleh itu mereka ketika pada posisi Rajab, Sa'ban itu memang sudah menyiapkan diri mereka ya. Bahkan dikatakan bahwa Rasulullah itu lebih banyak selain bulan suci Ramadan, beliau itu banyak berpuasa di antara 2 bulan tersebut, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jangan sampai kemudian kita ketika Ramadan baru berlatih berpuasa gitu ya. Jadi akhirnya jadi terasa lapar dan dahaganya, atau bahkan kemudian kita pakai sistem ngebut gitu ya. Selama Ramadan kita baru mau belajar untuk menghatamkan Al-Qur'an, baru mau belajar untuk taat, baru mau belajar untuk berpuasa, padahal sudah disiapkan bulan Rajab, bulan Sya'ban itu seharusnya kita sudah menabung amal istilahnya gitu ya. Kita sudah menyiapkan diri kita sehingga ketika kita sudah masuk bulan suci Ramadan itu tidak kaget lagi. Atau jangan sampai kemudian kita justru sibuk menyiapkan bulan suci Ramadan tuh kayak gini. Ntar lagi mau puasa ya. Ada kue apa nih di rumah gitu ya. Ntar lagi mau puasa, biasanya keluarga ngumpul di rumah, tirai pintu, hordeng dan lain-lain sebagainya harus ganti nih gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kangen Ramadannya hanya sekedar kangen satu ngabuburit bareng teman-teman. Sudah ada jadwal-jadwalnya nih, saya mau pekan ini mau buka bersama kelas ini, mau buka bersama tim alumni ini gitu ya. Jangan sampai justru jadwalnya padatnya karena itu gitu ya, bukan dengan menyiapkan diri. Planningnya apa? Ramadan tahun ini saya harus lulus ya. Kenapa? Karena ketika Allah sendiri sudah mengatakan bahwa Ramadan itu bulan untuk menempa kita gitu ya. Justru kalau kita nggak lulus sayang banget, harus ngulang lagi gitu ya. Kalau ngulang usianya masih nyampe nggak apa-apa gitu. Tapi kalau justru Allah bilang saat ini Ramadan terakhir kita, kan nauzubillah min dzalik, kita nggak sempat menyiapkan Ramadan yang terbaik untuk tahun ini begitu. Jadi Masya Allah sekali kan, berarti kita harus menyiapkan Ramadan tahun ini dengan betul-betul. Apalagi kan ini Ramadan yang kedua dengan bersama Covid kan. Betul. Jadi kalau apalagi di masa pandemi ini memang masih banyak masih ada batasan-batasan yang harus kita lalui. Misalnya kita kadang belum bisa tarawih berjamaah sebagaimana mestinya gitu ya. Kita pengen buka bersama sama teman-teman, masih ada larangan-larangan di tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Tapi yang harus kita sadari bahwa ada Covid atau nggak ada Covid, Ramadan itu harus istimewa gitu ya. Jadi jangan sampai alasan kita kan lagi Covid, saya juga slow aja nih gitu ya, jalanin puasanya yang biasa-biasa aja. Gak begitu gitu ya, karena puasa itu, Ramadan itu adalah sesuatu yang sangat spesial. Sayang kalau kemudian kita biarkan dia berlalu begitu saja. Terus Kak, kalau misalnya bagaimana nih dengan orang yang katanya dia sudah ibaratnya sudah berhijrah nih, ketika Ramadan dia sudah istiqomah, tapi setelah Ramadan dia bermaksiat lagi. Nah ini nih yang punya pemahaman yang keliru, yang kemudian harus diluruskan. Kadang orang berpikir bahwa ketika Ramadan saatnya membenahi diri gitu ya, menempa diri dengan sebaik-baiknya, tidak maksiat gitu ya, tidak berbohong, tidak suka yang dulunya buka aurat
Kita lihat semua di saluran TV itu semua pada pakai kerudung gitu ya. Jadi bahasanya itu orang seperti mendadak Islami, tapi ini adalah sebuah euforia yang baik sebenarnya gitu ya. Nah, bagaimana dengan ketika Ramadan sudah berusaha seperti itu, tapi setelah Ramadan kembali lagi ke habitatnya gitu atau kembali lagi ke kebiasaan awalnya. Nah, ini yang keliru. Bukankah Allah sudah mengatakan bahwa kenapa diperintahkan kita saum Ramadan? Hasilnya adalah lalakum tattaqun, ya, agar kamu bertakwa. Jadi Ramadan itu seperti sekolah, menempa kita menjadi pribadi yang takwa. Harusnya ketika kita sudah ada di hari yang fitri, menjadikan kita orang yang kembali suci gitu ya, pribadi yang takwa. Jangan sampai kemudian kita betul-betul sibuk menghatamkan Quran di bulan suci Ramadan, kita menuntut ilmu, di mana ada majelis ilmu kita datengin gitu ya, kita memutuskan pacar kita misalnya gitu ya. Tapi setelah itu kita kembali lagi ke asal kita, berarti sebenarnya kita tidak ditempa dengan itu gitu ya. Sangat-sangat sedih dengan kondisi seperti ini. Harusnya setelah sangat merugi. Harusnya Ramadan itu seperti sekolah yang setelah itu kemudian kita berhasil melewatinya, terbiasa 11 bulan ke depan ketemu Ramadan lagi, alhamdulillah kita akan dibina kembali gitu. Berarti ya merugi sekali kan Kak kalau Betul. misalnya dia seperti di Ramadan dia istiqomah, tapi ketika tidak di Ramadan ya dia kembali lagi. Betul, sangat merugi. Insya Allah ya kita bisa menjalani Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Meskipun di tengah pandemi, ketaatan kita kepada Allah senantiasa kita bangun dan kita senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin. Semangat ya, Dek. Oke, Kak. Buat teman-teman sekalian juga tetap bersemangat. Semoga Allah berkahi Ramadan kita. Sampai kita ketemu lagi dengan Ramadan, Allah menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.